Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bang Jaki sedang meliput kegiatan Amaliyatut Tadris sebelum dimulainya Amaliyatut Tadris selama 1 bulan di Pondok Pesantren Darul Rahman khusus untuk kelas 6, dan sekarang sedang meliput awal kuliah umum tentang Amaliyatut Tadris, apa dan bagaimana seharusnya seorang guru di dalam mengajar, yang insya Allah akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun. Mari kita saksikan liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hayya naftahadal majlis bi qiraatil Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الدروس الذي قدمنا بالتلاميذ هو علم التربية والتعليم. والمراد من التربية والتعليم كيف طريقة التدريس على سبيل العام وطريقة التدريس على سبيل الخاص. المراد طريقة التدريس على سبيل العام لجميع الدروس والجميع المواد، والمراد من طريقة التدريس على سبيل الخاص كيف نعلم لكل مادة من المواد، كيف نعلم الفقه عند التلاميذ، كيف نعلم المطالعة، كيف نعلم الحديث، كيف نعلم إلى آخره. وهذه الطريقة أهم من المادة. ليس كل عالم يستطيع أن يبلغ علمه إلى الآخر. كيف نحن ننقل العلم الذي كان عندنا ننقل إلى أذهان التلاميذ. هذا يحتاج إلى طريقة. كيف طريقة التدريس لنبلغ ما عندنا من العلوم إلى أذهان التلاميذ، ننقل العلم في الكتاب إلى أذهان التلاميذ. وفي هذه المسألة يحتاج إلى طريقة. وتعلمتم في الفصل طريقة التدريس، ونحن الآن نريد أن نطبق تطبيقا صحيحا ما علمنا في درس التربية والتعليم. ثم نحن نقول العملية. المراد العملية هنا تطبيق العلم التربية والتعليم. نحن نطبق تطبيقا صحيحا. ثم هذا من مزية هذا المعهد. ولذلك كان المعاهد الأخرى تطلب المدرس من هذا المعهد لنجاة التعليم في تطبيق التربية والتعليم. ولذلك نحن الآن نريد أن نطبق ما تعلمنا في الفصل في درس التربية والتعليم. نحن نطبق أمام الفصل تطبيقا صحيحا. Itulah anak-anakku yang dimaksud dengan pelajaran amaliyah. Tidak semua orang bisa menyampaikan ilmunya. Tidak semua orang bisa memindahkan ilmunya, baik ilmu yang ada di otaknya maupun ilmu yang ada di kitab, untuk dipindahkan kepada otak-otak para santri, pikiran-pikiran para santri. Ini kita mau memindahkan. Tentu yang namanya perpindahan itu perlu kendaraan. Tidak ada perpindahan yang tidak perlu kendaraan. Al-intiqal minal kitab ila adhanit talami. Al-intiqal min ulumil mudarris ila adhanit talami. Semua perpindahan tentu memerlukan kendaraan. Nah, kendaraan yang bisa menyampaikan dalam perpindahan ini untuk memindah ilmu yang ada di kitab untuk dipindahkan ke pikiran-pikiran anak-anak, ke otaknya anak-anak. Itu terjadi perpindahan. Bagaimana memindahnya? Ilmu yang ada di pikiran para guru kita pindahkan kepada anak. Tidak semua orang bisa memindahkan. Oleh sebab itu kita di pondok ini mengutamakan, walaupun kita bukan jurusan pendidikan,
Tapi kita mengutamakan pelajaran tarbiyah wa ta'lim walaupun secara singkat. Kita mempelajari kejiwaan anak-anak, bagaimana jiwa anak-anak dari umur sekian ke umur sekian, umur sekian ke umur sekian, itu kita pelajari. Tanda-tanda anak cerdas, ya. Kalau dia umur 3 tahun, 4 tahun itu banyak bertanya, itu tanda-tandanya anak itu cerdas. Kadang-kadang orang tua yang tidak menyadari dalam ilmu jiwa anak, justru anak yang bertanya itu diberita. Jangan ganggu orang tua, saya sedang nulis, banyak macam-macam. Diberita anaknya. Itu kesalahan besar dalam ilmu pendidikan. Kesalahan besar. Itu yang akan mendidik anak nanti menjadi minder, menjadi penakut. Justru tanda-tanda anak cerdas itu, kalau dia banyak bertanya, misalnya, Abi, ini apa? Abi, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Alhamdulillah, dulu ketika anak saya masih kecil, baik Ridho maupun Fasis, maupun Faruk, maupun Kobi, kalau sudah berjalan saya dari Jakarta menuju Surabaya, sepanjang jalan itu saya diganggu dengan pertanyaan. Setiap lihat apa dia tanya, lihat apa dia tanya, lihat apa dia tanya. Saya mengerti, maka saya jawab semua. Kadang-kadang jawaban saya ini karena sudah pusing gitu ditanya, itu apa Bi? Itu gunung. Gunung apa Bi? Gunung Slamet. Tidak lagi, itu apa Bi? Gunung apa? Lalu gunung yang kecil-kecil ditanya, itu yang pendek-pendek gunung itu gunung apa Bi? Oh itu kakinya. Tidak ada yang tidak saya jawab semuanya. Waduh, kata saya. Yang ini tanya, warung ditanya, bacaan ditanya, produk gambar ditanya. Itu gambar apa? Saya jawab, semuanya saya jawab. Karena saya belajar ilmu jiwa anak. Itu ciri-ciri anak cerdas itu. Kalau sudah tidak mau bertanya, diam, tidak pernah tanya, tidak pernah ini tanda-tanda mungkin ya mungkin cerdas tapi kurang cerdas begitulah. Yang cerdas itu yang banyak bertanya, itu kita pelajari. Karena umur misalnya umur 17, 15, 17, bagaimana kejiwaannya, nah, itu semuanya kita pelajari. Nah kemudian setelah kita mempelajari tentang jiwa anak dalam tarbiyah wa ta'lim, baru kita itu belajar thariqatut tadris, didaktik dan metodik. Yang disebut didaktik itu thariqatut tadris ala sabilil am, itu namanya didaktik, istilah dalam ilmu pendidikan itu. Yang dikatakan metodik itu adalah cara mengajar khusus untuk pelajaran tertentu, itu namanya metode. Bagaimana kita mengajar ilmu bumi, bagaimana kita mengajar sejarah, bagaimana kita mengajar mempelajari, bagaimana kita mengajar hadis supaya sukses memindahkan. Jadi kita tugas guru ini memindahkan baik ilmu yang ada pada guru itu sendiri maupun ilmu yang ada di kitab, bagaimana kita memindahkannya sehingga pindah ilmu ini dari kitab pindah ke otaknya para santri, dari otak para guru pindah ke otaknya para santri. Nah ini yang disebut metodik didaktik, sistem cara mengajarnya. Dan ini tidak banyak yang diajarkan di pesantren-pesantren. Barangkali yang jelas yang mengajarkan metodik
didaktik itu di samping baca kitab-kitab kuningnya, ya termasuk Gontor. Itu yang memberikan suri teladannya. Kita cuma meniru, meneruskan sistem yang ada di Gontor ini. Semua yang mengajarkan Amaliyah ini mesti sumbernya dari Gontor. Karena di pondok pesantren lain tidak ada pelajaran Amaliyah itu, kecuali di Gontor. Ya termasuk alhamdulillah karena saya alumni daripada Gontor. Ya alhamdulillahnya saya keluar alumni dari dua alam. Alam salafiyah saya alami, mengaji di pondok pesantren salafiyah yang saya ingat pada waktu tanpa lampu, hanya pakai lampu paktomat, tidak pakai pulpen, yang dipakai lidinya pohon daun aren yang saya runcingkan dengan silet sehingga berbentuk pena, pakai tinta yang dicelupkan, apa? Tinta Cina, baunya wah busuk, tempatnya dari kuningan panjang. Itu saya alami. Alhamdulillah setelah saya mengalami di pondok salafiyah, yang waktu itu saya yang masak sendiri. Waktu di pondok pesantren salafiyah itu saya makan satu hari satu malam cuma satu kali. Tidak makan dua kali, tidak tiga kali, cuma satu kali. Ya kalau pagi sekedar dengan singkong rebus, singkong goreng, pisang goreng. Lalu baru makan nanti jam 11 siang. Lalu nanti sore kita ganjil hanya dengan teh manis, ya dengan singkong goreng dengan yang dibentuk segala macam jadi gemblem. Kata orang situ, saya mengalami penderitaan semacam itu, tapi tetap sabar. Alhamdulillah, pindahlah saya ke pondok modern Gontor Ponorogo. Disitulah saya mendapatkan ilmu-ilmu tarbiyah, ilmu-ilmu kejiwaan, kesemangatan. Saya mendapatkan ilmu administrasi, manajemen di Gontor yang banyak. Saya mendapatkan ilmu disiplin belajar. Ketika di pondok pesantren salafiyah itu, ya mau ngaji, mau tidur. Tidak diabsen kita ngaji Fathul Mu'in itu. Dan gurunya tidak bertanya, gurunya ya sudah kalau sudah mulai pelajaran ya mulai pelajaran tanpa bertanya muridnya siapa yang hadir sudah tidak hadir, tidak ada absen semacam itu. Jadi itu membutuhkan kesadaran yang tinggi. Nah di Gontor itulah saya mendapatkan soal manajemen, soal mengatur organisasi, soal berorganisasi banyak saya mendapatkan dari Gontor ini, dan termasuk pendidikan kejiwaan yang ditanamkan oleh Kiai Imam Zarkasi kepada para santri itu banyak sekali kata-kata mutiara. Nah disitulah di Gontor diajarkan ilmu tarbiyah bertaklim tentang pendidikan dan pengajaran. Kita itu mempunyai dua fungsi. Mendidik itu artinya merubah mental. Ini yang harus diketahui oleh guru-guru dan seluruhnya. Mendidik itu merubah mental, membentuk akhlak. Itu yang lebih berat daripada orang yang merubah kayu jati menjadi kursi ukir. Kita ini, proyek kita ini tidak kelihatan. Namanya mental akhlak, itu tidak kelihatan. Nah, dalam ilmu pendidikan inilah kita mau merubah dari akhlak hawa nafsu untuk menjadi akhlak Al-Quran. Ini semuanya. Maka sebagai ilmu pengetahuan kepada anak-anakku,
kata kunci dalam Islam itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu tarbiyah. Sehingga Islam itu berbicara segala macam persoalan. Jawabannya cuma satu. Kalau ditanya mengapa Islam berbicara soal rumah tangga, jawabannya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, supaya anggota keluarga dari suami, istri, anak, pembantu rumah tangganya seluruhnya berakhlak Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu jawabannya. Ringan. Mengapa Islam bicara soal bermasyarakat? Islam bicara soal bermasyarakat, bertetangga, supaya anggota masyarakat tadi semuanya berakhlak Al-Quran dan Sunnah Rasul. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kita ditanya lagi, mengapa kita berbicara soal ekonomi? Jawabannya nggak usah macam-macam. Kita dibicara soal ekonomi, babul baik dan seterusnya di Fathul Bari, Fathul Mu'in itu. Jawaban mengapa Islam bicara ekonomi? Jawab lagi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, supaya pelaku ekonomi itu berakhlak Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya ekonomi kita ini memakai ekonomi Fathul Qorib dan Fathul Mu'in, insya Allah pemerintah tidak usah membentuk lembaga perlindungan konsumen, karena penipuan tidak akan ada. Semuanya jujur dalam perdagangan. Barang baik katakan baik, barang jelek katakan jelek. Tidak mengurangi timbangan. Islam bicara ekonomi, dari babul baik, babul syirkah, babul qorab, dan seterusnya, babul salam, tentang pemesanan barang. Itu mengapa Islam bicara ekonomi? Jawab yang paling tepat, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, supaya pelaku ekonomi yang ada di pasar-pasar, di pabrik-pabrik, di perusahaan itu berakhlak Al-Quran. Tidak ada penindasan antara majikan dengan buruh. Majikan mencintai kaum buruhnya mencintai majikannya. Itulah sebabnya Islam bicara soal ekonomi. Mengapa Islam bicara soal politik? Jawabannya sama. Kita bicara soal politik supaya pelaku politik yang namanya bupati, wali kota, DPRD, gubernur, DPRD tingkat 1, yang namanya presiden, yang namanya menteri, yang namanya DPR, itu pelaku politik. Supaya pelaku politik ini berakhlak, bermoral. Jangan sampai kita dipimpin oleh perampok, oleh preman. Jadi para koruptor itu, kalau saya katakan itu pemimpin preman itu. Nah, supaya berakhlakul karimah. Ini jawaban paling sederhana. Tidak motor-motor otak kayak posen gini belajar. Cukup dengan innama bu'itsu liutammima. Itu sudah jawaban yang lengkap itu. Jadi kalau cara mengapa Islam bicara politik, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Cukup ini. Supaya pelaku politik ini bermoral, berakhlak. Maka banyak ayat-ayat politik, banyak ayat surat hadis-hadis politik yang langsung pada politik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Jadi Islam mengkaji semuanya. Nah, kita di pondok diadakan at-tarbiyah wal ta'lim. At-tarbiyah ini untuk merubah akhlak, mental dari murid ini supaya nanti berakhlak Al-Quran, bermental Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini tarbiyah. Buat taklim ini supaya mengerti dan mendalam.
seluruhnya. Wa ta'lim tidak bisa dipisahkan dari wa ta'lim ini. Wa ta'lim itu memindahkan ilmu dari kitab ke otak santri, dari otak guru ke otak murid. Inilah namanya at-ta'lim, memindahkan ilmu. Oleh sebab itu sekarang kita mau mempraktekkan amalia ini. Dalam praktek amalia ini semuanya sudah ada petunjuknya. Petunjuknya semua sudah ada di sini. Semuanya ada petunjuknya. Jadi petunjuk ini yang harus oleh anak-anakku diulang setiap malam untuk menjadi untuk menjadi nakib yang baik. Mengapa amalia itu dilaksanakan? Supaya yang sedang melaksanakan amal itu dinakib, dikritik oleh kawan-kawannya apa kesalahannya si guru ini. Tapi jangan mencari-cari kesalahan, itu nggak benar. Kalau kesalahan dicari-cari itu tidak benar, tidak boleh mencari-cari kesalahan. Tetapi kalau menemui kesalahan, catat ini yang salah, bukan mencari-cari kesalahan. Kalau dicari-cari kesalahan, tentu di dunia nggak ada yang benar, mesti salah semua. Al-insanu ma'adul khotob wa nisyan. Nah itu di sini di tarbiyah ini anak-anakku pelajari dengan teliti. Jadi kalau besok menakar itu mengkritik kawannya itu tidak ada kesulitan. Dan di sini sudah diberikan lampirannya. Sudah bagus ini yang kita kerjakan ini, yang dikerjakan Pak Eko Sil bersamanya sama Ustadz Pokar dan seluruh majelis itu sudah bagus ini. Tinggal sekarang besok cara mengkritiknya. Bagaimana cara mengkritiknya? Harus baca buku ini. Tidak bisa anak-anakku kalau tidak membaca buku ini untuk mengkritik. Saya contohkan misalnya as-sifatul lazimah di kulli mudarrisin. Mada yalzam di kulli mudarrisin fi tadris ala sabilil am li jami'id durus. As-sifat al-lazimah lil mudarris li jami'id durus. Thumma ba'da dhalika nahnu natakallam wa nafham as-sifatul lazimah li kulli maddatin minal mawad ala sabilil khas. Walidhalika li kulli ustadin aw li kulli talibin bi ayyaqra hadzal kitab awalan qabla an yanqud sahibahu. Kaifa asbabul lazimah yajibu ala kulli mudarrisin an yakuna mutakhalliqan bil akhlaqil karimah. Ayakuna mudarris yatakhalaq bil akhlaqil karimah bil akhlaqil Quran wa bil akhlaqis sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bari'an minal a'malis sayyi'at matalan akhlaq fi a'malihi wa ahwalihi. Yakunul mudarris dan mutajabbu fi jami'i a'malihi. Oleh sebab itu sebagai peringatan kepada calon guru dan yang sudah jadi guru, pepatah bahasa Indonesia mustahil mata air yang kotor akan mengalirkan air yang jernih. Hanya mata air yang jernih yang akan mengalirkan air yang jernih. Maka termasuk kiai, termasuk ulama manapun saja, termasuk seluruh para guru apapun saja, itu sumber. Kalau sumbernya kotor,
jangan mengharapkan akan mengambil air yang bersih. Nah, ini sifat yang pertama ini. Untuk menjadi kiai harus menjadi suri teladan, contoh, menjadi sumber. Na'udzubillah, bagaimana kalau kiainya akhlaknya tidak baik? Misalnya na'udzubillah, kiainya penipu, kiainya suka main perempuan, kiainya bohong, misalnya. Ilmunya hebat, pada ikhtiarnya lancar, fakul muridnya lancar, fakul muridnya lancar. Nah, dalam sistem pendidikan bukan itu yang dicari. Mencari sumbernya yang bersih. Yang sangat teliti dalam berguru itu Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu tidak sembarangan mencari guru. Karena ada orang pintar, orang alim, lalu dia berguru. Tidak. Dilihat dulu. Orang yang alim, yang ilmunya hebat. Kalau katakan sekarang, kata misalnya profesor, doktor, itu ilmunya hebat, lulus dalam ujian. Tapi Imam Abu Hanifah tidak seperti itu. Dilihat tingkah laku gurunya sehari-hari, apa pekerjaannya. Kalau kata orang-orang itu pernah bohong, biar alim kayak apapun saja, Imam Hanafi tidak akan berguru. Kalau dikatakan orang itu pernah menipu, alim kayak apapun saja, Imam Hanifah tidak akan berguru. Karena Imam Abu Hanifah mencari sumber-sumber yang bersih. Oleh sebab itu, saya akan menganalisa hal ini semuanya, baik pada yang sudah jadi ustadz, yang masih calon ustadz. Mutahanifan bil akhlaqil karimah, bari'an minal a'mali sayyi'at, masalan akhlak. Masalan akhlak itu suri teladan fi a'mali wa ahwalihi. Jadi menjadi sumber yang jernih, akan mengalirkan air yang jernih. Kira-kira nanti akhlaknya yang mengajar itu di murid itu agak berlagak sombong atau tidak, dengan gayanya angkuh atau tidak menunjukkan akhlakul karimah. Itu boleh dikritik. Ketika masuk gayanya kayak apa, membusukkan dada atau nunduk, kita bisa menilai gayanya. Lahu niyatun khalisah fi a'mali wa azimatun qawiyatun fi adai wajibati. Mempunyai niat yang baik, khalisah, niat yang bersih. Nah, kalau saya istilahkan kata-kata saya, apa ikhlas itu? Ikhlas itu menghilangkan semua karena orang berbuat mesti ada karenanya, tidak mungkin tidak ada karenanya. Berbuat karena ingin disenangi tetangga, berbuat karena ingin ini, berbuat karena sebanyak itu karena, buang semua karena, sisain satu karena Allah. Itu baru khalisan mukhlison. Mempunyai niat yang baik di dalam perbuatannya, azimatun qawiyat, kemauan. Lihat itu gayanya, punya kemauan baik enggak? Ketika mengajar itu punya kemauan baik enggak? Apa hanya sekedar mengajar, sekedar menjalankan kewajiban? Itu tidak akan membuahkan sesuatu. Yang akan membuahkan sesuatu kalau yang mengajar mempunyai azimah, kemauan keras di adai wajibatihi. Salimul jismi wal akli wa qawiyul dunya. Salimul jismi, sehat badannya, sehat akalnya, wa qawiyul dunya, dan kuat fisiknya. Dunya itu mengatakan fisiknya, tubuhnya kuat.